Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, saya Sigit Setiawadi. Sore ini saya akan menyampaikan tentang SEF, ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ini sudah saya pelajari sejak tahun 2007 ya. Ya tahun 2007 saya belajar ini langsung dari Pak Faiz Zainuddin ya. Waktu itu angkatan yang ke-10. Nah, ini disclaimer ya Bapak Ibu, jadi mohon tidak menggunakan ini untuk mengajak orang ke investasi, multi level recruiting, money game, dan lain-lain. Secara chef seperti ini Bapak Ibu ya, dimulai tahun 80, seorang psikiater bernama Dr. Kalahan sudah 1,5 tahun mengobati Mary yang fobia air tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau dia kena air itu perutnya sakit, ya, merasa sakit perut dan lain-lain. Nah kemudian suatu saat Dr. Kalahan belajar sesuatu dan eh, akhirnya Mary diketuk-ketuk bawah matanya, gitu ya, dan sembuh, gitu ya. Nah maka Dr. Kalahan menemukan pengobatan yang dinamakan TFT, Short Fit Therapy, ya, di mana setiap kasus kombinasi 3 titik untuk diketuk-ketuk. Kemudian murid Dr. Kalahan yaitu Gary Craig menyempurnakan metodenya karena setelah dilihat semua titik-titik itu hanya ada 18 titik. Sehingga akhirnya daripada menghafalkan kombinasi 3 3 3 3 yang tentunya agak sulit, uh, lebih baik ke 18-nya diketuk gitu ya, lebih mudah. Keluarlah yang namanya EFT, Emotional Freedom Technique, yang sifatnya adalah penerimaan diri. Dan kemudian Pak Ahmad Faiz Zainuddin menambah unsur spiritual di kalimat setup-nya, jadilah SEF ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, menurut kedokteran barat Bapak Ibu, tubuh manusia itu terdiri dari cairan dan organ ya. Kalau ada gangguan atau penyakit maka salah satu atau dua-duanya itu yang dipengaruhi. Cairan misalnya dengan suntikan, dengan minum obat dan lain-lain itu mengubah cairan tubuh. Sedangkan organ ya dengan operasi, transplantasi dan lain-lain. Menurut kedokteran timur yang sudah 5.000 tahun usianya, tubuh manusia terdiri dari cairan, organ, dan energi. Nah, penyebab penyakit juga seperti itu. Menurut kedokteran barat, penyakit itu disebabkan bakteri, virus, atau trauma, itu menyebabkan sakit. Kalau menurut kedokteran timur, ya, penyebab penyakit tadi, bakteri, virus, trauma, menyebabkan semacam zat gangguan energi di dalam tubuh pasien dan menimbulkan sakit. Maka SEF itu mengatasi gangguan energinya tadi. Jadi sistem energi tubuh seperti ini Bapak Ibu. Sumber energi itu 7 cakra ya, cakra mahkota, cakra ajna, dan lain-lain ya, sampai cakra dasar. Kemudian ada penyalur energi, meridian-meridian, dan kemudian ada titik-titik akupuntur ya, ada 350 titik akupuntur. Nah itu 350. Kalau meridian hanya 18 simpul meridian ya. Jadi itu bedanya akupuntur dengan chef. Akupuntur pakai jarum di 350 lebih titik akupuntur, rumit banget. Chef itu hanya 18 simpul meridian. Dan yang bisa diatasi oleh chef adalah masalah psikologi, misalnya depresi, fobia, marah, stres, sampah, emosi masa lalu, mental block. Nah, yang penting mental block ini untuk saya ya. Dan masalah fisik ya hampir semua penyakit fisik itu bisa diatasi dengan chef. Ada 3 tahapan chef. Pertama the setup ya, menekan sore spot ya. Sore spot itu di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari sore spot, ini apa, bau tangan bau terus ditarik pelan-pelan sambil ditekan-tekan. Rasakan mana yang paling sakit ya, seperti ini saya di sini ya. Jadi jangan keburu-buru ya, pelan-pelan aja. Nah, sambil menekan sore spot kita mengatakan masalah kita. Misalnya, ya Tuhan ya Allah, meskipun saya sakit kepala, saya ikhlas, saya pastikan semuanya. Ya Tuhan atau ya Allah, meskipun saya sangat stres karena ini, saya ikhlas, saya pastikan semuanya kepadamu. Ya. Nah itu. Kemudian langkah kedua, tune in ya. Pikiran kita fokuskan kepada masalah tersebut. Kalau nyeri ya kita posisikan nyerinya seperti apa, nyeri kepala di sini atau punggung di mana posisinya. Kemudian setelah itu buat pernyataan dalam hati, berapa besarnya rasa nyeri? Skala 1 sampai 0. 10. 1 itu enggak nyeri, 10 itu sangat nyeri. 1 itu enggak stres, 10 sangat stres. 1 itu enggak depresi, 10 sangat depresi. 1 enggak marah, 10 sangat marah. Buat berapa? 7, 8, 10.
Kemudian lakukan tapping ya, mengetuk 9 sampai 18 titik ya dengan 7 kali atau 7 sampai 9 ketukan ya. Misalnya ini itu mahkotanya, nanti titik-titiknya akan saya beritahu di setelah ini ya. Ini titik-titik tapping ya, itu fotonya Pak Faiz Zainuddin masa itu ya. Ada 9 titik utama, yaitu yang pertama crown, itu di sini, kepala ya. Puncak kepala ini, bukan di ubun-ubun Bapak Ibu, tapi di puncak kepala. Ya, kalau Bapak Ibu apa namanya? Ya puncak kepala lah, Bapak pasti tahu ya. Kemudian yang kedua adalah eyebrow, alis ya, di pangkal alis. Di sini, pangkal alis. Kemudian tepi mata, side of the eye, tepi mata. Kemudian di bawah mata, ini pas tulang ini ya, tonjolan tulang, ke atas sedikit sudah nyulek mata gitu ya. Terus di bawah hidung Bapak Ibu, ya. Di bawah hidung di sini, ya. Terus di bawah mulut, ya, di sini. Terus di ini apa namanya? Ini ada bendolan gitu ya, antara tulang apa clavicula, tulang apa itu, bahu atau apa ya, dengan tulang dada itu ada bendolan di situ ya. Nah di bawahnya itu. Kemudian di ketiak. Ya, dua jari dua ketiak sejajar dengan payudara pada laki-laki. Kalau pada wanita ya tempat tali BH itulah saya. Kemudian di bawah payudara. Kalau pada laki-laki 2 cm di bawah payudara. Kalau pada wanita ya pas di bawah BH itu. Nah, ada lagi 9 titik yang lain ya tambahan, yaitu ini ya. Jadi di bawah pergelangan tengah, pergelangan dalam, pergelangan luar. Kemudian di bawah ini, apa namanya? Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi persis di bawah kuku, di tepi-tepi ini ya, di bawah kuku ini. Terus di karate chop sini ya. Dan yang terakhir namanya gamut, itu di pertemuan antara jari ini, jari manis dan jari kelingking di sini, ini gamut. Nah, jadi tata caranya Bapak Ibu ya. Kalau gamut itu seperti ini ya, pada saat chef lengkap kita menekan gamut, maka dilakukan mata melotot, mata memejam, melirik ke kanan bawah, ke kiri bawah, mata berputar searah jarum jam, berlawanan jarum jam, gitu ya. Kemudian bergumam sebuah lagu yang jelas beberapa detik, misalnya Happy Birthday to You ya. Nah, cukup sudah, jangan dilanjutkan ya. Terus menghitung 1, 2, 3 sambil terus ini menekan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian bergumam lagi. Nah, seperti itu Bapak. Itu namanya gamut ya. Kalau sore spot tadi itu di bawah dada sini ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat setup kalau fobia pada tikus Bapak Ibu ya. Jadi pada awalnya pasien tidak ditunjukkan tikus ya, suruh mikir sendiri tikus. Nah, takut sekali, kemudian ya Allah, ya Tuhan setelah ini, ya Tuhan meskipun saya sangat takut kepada tikus, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu sudah tidak begitu takut, sudah berkurang takutnya, kita tanyakan kalau ada tikus di kejauhan sana di dalam kerangkeng. Ya, dia oke, ya udah kita tunjukkan tikusnya di kerangkeng. Terus kita setup di save lagi dengan setup, ya Allah meskipun saya masih takut pada tikus, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. 3 kali ya, setiap kali setup. Terus seperti itu Bapak Ibu, lebih maju lagi ya Pak, orang yang bawa tempatnya tikus itu maju lagi sampai akhirnya pasien berani mangku itu gitu ya. Dan reaksinya biasanya, loh kok lucu ya ternyata ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Fobia pada tikus, pada apa saja perlu ada barangnya untuk diperlihatkan. Kepala sakit ya sangat sakit ya, harus jelas sakit apa pusing dan seterusnya. Kalau mereda ya masih terasa pusing. Emosi juga seperti itu ya. Sangat marah karena dihina calon mertua, saya ikhlas ya. Saya sangat sedih karena ditinggal pacar, saya ikhlas. Terus seperti itu ya. Apapun emosinya. Nah, menghilangkan mental block ya. Kita ada mental block keuangan Bapak Ibu, uang tidak dipamati ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai tahu, tapi kalau belum dihilangkan tetap aja gitu ya, bawah sadarnya masih tetap bereaksi uang tidak dipamati.
orang kaya dihisap lebih lama, benci MLM, orang kaya memanfaatkan orang miskin, uang penyebab perpecahan keluarga dan lain-lainnya. Itu banyak sekali mental block yang sebetulnya berasal dari orang lain yang kita sendiri tidak ngalami gitu ya. Tapi karena orang lain mengatakan begini, akhirnya kita percaya. Dan akibatnya apa? Ya sudah, Bapak Ibu, seperti sekarang ini kehidupannya. Ya. Semakin besar penghasilannya, semakin besar pula hutangnya. Jadi setupnya ya Allah, meskipun saya percaya bahwa uang tidak dibuang mati, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepada-Mu. 3 kali, kemudian dilakukan save. Bisa lengkap, bisa separuh ya, 9. Terus satu persatu Bapak Ibu save. Bapak Ibu lakukan ya. Nah, ini yang paling penting yang perlu segera Bapak Ibu lakukan adalah 3P ya, personal peace procedure. Banyak kejadian masa lalu yang nampaknya sudah kita lupakan Bapak Ibu, tapi sebenarnya masih membebani kita ya. Akibatnya seperti naik mobil Ferrari atau apa dengan rem yang terpasang. Nggak bisa ngebut Bapak Ibu. Ya. Jadi tulis 50 hal masa lalu yang buat kita marah, sedih, takut, stres, dan sebagainya. Ya, tulis ya. Awalnya sulit, ya, karena yang betul-betul menjadi masalah itu sudah kita sembunyikan. Ya, itu enggak lepas pertama. Jadi pertama sulit mengeluarkan apa ya dulu yang buat saya marah, sedih ya, mungkin pernah masa kecil oleh kakaknya dipelorot celananya sehingga malu gitu ya, macam-macam gitu ya. Terus saja ditulis satu persatu ya. Setelah itu kemudian dipilih ya 10 yang paling berat ya, ini paling berat, ini paling berat, ini paling berat. Lakukan save pada 10 hal tersebut. Pada saat tune in ya, yaitu mengingat kejadiannya, ya ingat kejadiannya. Kalau perlu rasakan lagi kemarahannya, kesedihannya ya. Kemudian lakukan tapping tadi itu. Setelah 10 besar dibersihkan, biasanya sudah langsung ringan Bapak Ibu ya. Nanti sisanya dilanjutkan sehingga akhirnya semua bersih. Dan udah seluruhnya akan bersih ya. Kalau pada anak-anak tidak tahu nama arti ikhlas, jadi menggunakan meskipun saya masih ngompol, padahal ibu tidak suka kalau saya ngompol, tapi ibu tetap sayang pada saya. Itu aja. Tappingnya, ibu tetap sayang pada saya, ibu tetap sayang pada saya. Itu anaknya yang kita tappingnya. Biasanya Bapak Ibu, tapi ini gini, orang tuanya harus di tapping juga ya, di save juga pada anak-anaknya. Biasanya kalau orang tuanya di save, itu anaknya selesai masalahnya, ya. Karena sebetulnya vibrasi dari orang tuanya saja. Misalnya anak ngompol, itu biasanya karena bapaknya sangat dominan. Hati-hati. Nah, kemudian lakukan, kalau untuk bayi, save dengan kalimat dari kita semua ya. Jarak jauh, saya tidak nyarankan dulu deh Bapak Ibu ya, karena apa namanya, Bapak Ibu harus berlatih dulu baru bisa melakukan save jarak jauh ya. Dengan cara bertukar pikiran dulu dengan anak kita ya. Dan seterusnya saya tidak akan terlalu menyelesaikan ini ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu lakukan apa namanya save ini pada diri sendiri, pada keluarga, terutama pada menghilangkan ini mental block ya, dan 3P tadi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.